Waduh, ini apa? Seperti apa ini dalam otaknya? Orang penasaran, kok bisa ya kayak gini? Otaknya ini kayak apa nih? Baik, dalam konferensi kali ini saya akan juga beri kesempatan rekan-rekan media nanti kalau ada pertanyaan ya. Tapi sebelumnya tentu kesempatan pertama saya berikan kepada Dr. Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rama, Abangku, Mas Roy Suryo, dan sekalian media semuanya, baik media mainstream, sosmed, para YouTuber, podcaster, dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat datang pada acara launching buku. Ini 2 buku sekaligus pada hari ini, alhamdulillah saya launching di tanggal 26 Februari 2026 ini. Ini angkanya juga angka yang ini ya, yang simbolik ya, 2602 2026 pas. Ini waktunya Allah SWT untuk meluncurkan 2 buku ini. Nah, saya ingin disclaimer dulu, Mbak Rama, Mas Roy ya. Jadi buku pertama yang kami launching pada hari ini, judulnya adalah Jalan Samurai Akademik, Nalar Keberanian dan Tanggung Jawab Ilmiah Dr. Tifa. Ya, ini sebetulnya adalah karya dari sekelompok peneliti para ilmuwan neuroscience. Ya, jadi diantaranya ada teman-teman saya, kemudian ada mahasiswa yang sedang mengambil tesis. Jadi mereka rencananya itu melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana jalan pikiran seorang Dr. Tifa gitu ya. Dan jalan pikiran saya ini mereka jadikan sebagai bahan kajian, bahan penelitian. Bahkan mungkin insya Allah akan ada beberapa tesis S2 yang akan jadi ya. Nah, menurut mereka apa yang selama ini saya sampaikan di media, kemudian juga kajian-kajian secara akademik itu memang menarik untuk dilakukan telaah, terutama akibat ada beberapa katakanlah komentar-komentar ya, terutama dari para termul ya Mbak Rahma ya. Kedua, pertama kali, tepatnya adalah pada bulan Oktober 2022, ketika untuk yang pertama kali spesimen dari ijazah Joko Widodo itu dimunculkan di publik ya, itu pertama kali secara official oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM di UGM sendiri, yang mana ada 2 artefak ya yang menjadi curiosity saya ya, dan kemudian juga terkait juga dengan perilaku dari Dekan Fakultas Kehutanan UGM tersebut. Karena sudah dari sejak 2016 hingga 2022 ada 2 korban kriminalisasi akibat ijazah Joko Widodo yang bernama Pak Bambang Tri yang mengalami pemenjaraan selama 2 kali dan dan Gus Nur ya tahun 2022, di mana sampai vonis itu ditetapkan hingga kemudian keduanya mengalami penahanan, ijazah Joko Widodo belum juga ditampakkan. Malah kemudian ijazah tersebut ditampakkan untuk yang pertama kalinya bukan oleh Joko Widodo sendiri, tetapi oleh Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Dr. Sigit Sunarta. Nah, itulah pertama kali saya secara pribadi melakukan penelitian, terutama terkait dengan latar belakang dan jejak dari ijazah Joko Widodo. Sampai ujungnya ya, final destination yang saya dan Mas Roy Suryo dan Bang Rismon adalah ketika kami bersama-sama melakukan penelitian secara independen dengan ilmu kami masing-masing, yang kemudian kami satukan kesimpulannya di dalam buku Jokowi's White Paper di tanggal 28 Agustus 2025. Sebetulnya tugas kami sebagai ilmuwan sudah selesai di situ. Namun kemudian muncullah para ilmuwan yang lain. Itulah sifat dari masyarakat ilmu pengetahuan. Ketika para ilmuwan sudah bergerak, maka akan menarik dari para ilmuwan yang lain, yaitu dalam hal ini ada Pak Dr. Bonatwa Silalahi dan Ibu Dr. Leonie Lydia dari ITB. Mereka berdua bersama-sama memberikan tambahan sebuah novum ya, sebuah peristiwa baru dan sekaligus sebagai bukti baru, yaitu di mana mereka berhasil memunculkan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo untuk meraih jabatan presiden di tahun 2014, 2019 dan gubernur Jakarta tahun 2012 serta wali kota Surakarta tahun 2005, 2012. Nah, oleh karena itu maka pada tanggal 24 Februari 2026 kemarin, 2 hari yang lalu, saya diminta oleh
pelapor ya dalam sidang citizen lawsuit, diminta sebagai salah satu ahli, dan alhamdulillah berkat dari apa yang ditemukan oleh Dr. Gunatwa Silalahi dan Ibu Leni Lydia, maka saya melanjutkan kembali penelitian saya yang ternyata memang masih ada chapter-chapter yang memang perlu penegasan simpulan ilmiah. Dan saya kemudian setelah tanggal 28 Agustus 2025, sejak saya selesai di dalam melakukan penelitian terkait dengan perilaku ya neuroscience behavior dari Joko Widodo, saya menambah lagi ilmu penelitian dengan metodologi menggunakan matematika model, yaitu dengan menggunakan model Bayesian, heuristik, dan model Monte Carlo. Akhirnya justru malah menemukan sebuah evidence yang ini sebetulnya adalah pamungkas ya, yaitu perbandingan antara foto yang ada pada ijazah Joko Widodo, saya bandingkan secara matematika dengan foto yang bersangkutan Presiden Joko Widodo. Ternyata hasilnya mencengangkan sekali, yaitu saya presentasi kemarin bahwa perbedaan dari foto yang ada pada ijazah Joko Widodo, baik yang diupload oleh Dian Sandi Utama pada 1 April 2025 sampai kepada 6 spesimen yang lain, menunjukkan secara matematika berbeda sebesar 92,37% dengan foto Joko Widodo yang menjadi mantan presiden. Nah, di sini kemudian akhirnya jadi muncul sebuah premis baru bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan dokumen yang ada, yaitu spesimen ijazah seseorang bernama Joko Widodo dan foto-foto dari mantan presiden Joko Widodo, kesimpulannya ada 2 orang bernama Joko Widodo yang berbeda. Artinya foto yang ada pada ijazah Joko Widodo bukanlah foto Presiden Joko Widodo yang menjadi presiden. Sebelumnya selamat ulang tahun dan selamat Baik, terima kasih banyak. dengan munculannya buku ini akan mensirkulasi mana lah Iya. Jokowi dan akademik. Nah itu kedepannya nanti bagaimana tuh? Ya. Memang targetnya buat topik itu kenapa Yunus atau bagaimana? Ya, sebetulnya target saya adalah untuk menyelesaikan polemik ini. Ya, target saya adalah untuk menyelesaikan polemik ini supaya selesai, karena pada tanggal 24 Februari 2026 kemarin saya sudah membuat simpulan akhir ya bahwa untuk soal ijazah yang beredar yang kami teliti spesimen utama yaitu yang diposting oleh Dian Sandi Utama itu 99,9% memang palsu. Lalu tambahan lagi berikutnya, simpulan yang kedua adalah bahwa foto yang ada pada ijazah itu bukanlah foto mantan Presiden Joko Widodo, dan ini bukan saya yang menyatakan, ini matematika yang menyatakan, ilmu matematika model Bayesian heuristik yang menyatakan bahwa foto yang ada pada ijazah berbeda 92,37% dengan foto Presiden Joko Widodo. Artinya sebetulnya kami bukan bikin huru-hara, kami justru ingin memberikan solusi. Jadi ini kan kembali kepada pemerintah ya. Sekarang ini sebetulnya wasitnya itu pemerintah. Ketika kami peneliti, ketika kami para akademisi ilmuwan ini sudah bekerja dengan hasil yang maksimal untuk menyelesaikan polemik ini, tinggal pemerintah kemudian membuat keputusan. Mereka yang di Oh ya, ya itulah. Ya memang kalau yang memberikan opini argumentasi itu junior ya. Jadi yang bersangkutan sendiri, pengacara yang ditunjuk oleh UGM sendiri aja menyatakan bahwa dia itu selain berasal dari ilmu sosial juga memang sangat junior. Nah, makanya pertanyaannya juga pertanyaan yang sangat beginner ya. Pertama adalah soal kompetensi yang dikaitkan dengan Scopus ya. Nah, ini saya juga harus sampaikan ya bahwa bukan saya tidak menghormati jurnal, bukan saya mengecilkan arti jurnal ilmiah, tetapi posisi saya seperti yang saya sampaikan pada sidang sudah tidak di situ. Ya, saya ini sebagai peneliti sudah sangat senior, jadi kebutuhan akan diseminasi dari hasil penelitian saya itu menggunakan jurnal-jurnal Scopus itu sudah selesai ya, sudah selesai. Karena apa? Terutama kepentingan atau kebutuhan para ilmuwan untuk menuliskan publikasi ilmiahnya menggunakan jurnal-jurnal berbasis Scopus dan sebagainya, itu pertama adalah untuk kepentingan atau kenaikan pangkat
Atau kalau seorang akademisi ya dia akan ingin meraih jabatan lektor kepala hingga profesorat begitu. Nah kalau saya kan tidak lagi, itu sudah dunia masa lalu buat saya. Dan kedua juga saya sampaikan, yang ini juga dipelintir oleh para tamu, para buzzer ya. Dan saya sampaikan bahwa saya itu pada titik sekarang adalah mengikuti jejak atau mengikuti tradisi ya budaya para ilmuwan terdahulu. Saya contohkan pada sidang itu Socrates ya. Socrates pada 2500 tahun yang lalu itu, dan kemudian para filsuf berikutnya, para ilmuwan berikutnya itu tidak menggunakan jurnal untuk mempublikasikan karya ilmiahnya, tetapi menggunakan buku. Nah, tradisi itu saya ikuti sejak bertahun-tahun yang lalu, maka buku saya banyak ya. Ini adalah buku saya yang kesekian gitu. Jadi tradisi saya ikuti. Kenapa? Satu, kalau kita menggunakan jurnal, maka diseminasi itu tidak akan tercapai pada masyarakat luas. Karena yang membaca jurnal itu adalah masyarakat ilmuwan sendiri. Sehingga masyarakat awam tidak punya akses, karena baca jurnal secara lengkap itu berbayar, mahal gitu kan. Dan biasanya para ilmuwan akademis itu dibayar sama universitas masing-masing. Nah masyarakat bagaimana bisa mengakses ya kan. Nah tetapi kalau buku itu masyarakat bisa mengakses dengan gampang. Jadi buku saya ini saya harapkan tidak hanya dimiliki oleh individu saja, tetapi dimiliki oleh para institusi, perpustakaan universitas dan sebagainya, sehingga yang membaca bisa banyak. Satu buku satu universitas, mahasiswanya bisa ribuan, bisa membaca satu buku ini, dan banyak masyarakat yang bisa mengaksesnya. Saya mau bahas yang mau bahas sedikit soal ibu menjadi saksi di pengadilan negeri Solo, ya. Beberapa waktu lalu saya sempat wawancara dengan pihak Sudah. mengatakan kalau status ibu Tersangka. tersangka. Ya. Rasanya tidak etis kalau misalnya ibu bertiga dipanggil menjadi saksi. Bagaimana? Satu ya, di dalam masa selama kami bertiga ini ya, kami bertiga itu menjadi saksi, terlapor, kemudian tersangka, itu sudah berkali-kali Pak Roy Suryo itu menjadi ahlinya polisi loh. Jadi menjadi saksi ahli polisi loh. Diminta oleh polisi menjadi ahli untuk kasus-kasus yang berbeda. Padahal status beliau sudah jadi terlapor dan tersangka. Jadi kalau ada pengacara mengatakan bahwa menolak keberadaan saya maupun Pak Roy Suryo dan Pak Rismon itu satu bukan merendahkan, tapi menafikan nilai hukum itu sendiri. Karena keahlian kami nggak ada kaitannya dengan status kami, apalagi status tersangka kami itu dihasilkan oleh sebuah tindakan kriminalisasi, di mana kami sekarang ke MK untuk melakukan uji terhadap pasal-pasal yang digunakan untuk mentersangkakan kami gitu. Jadi itu sangat tidak masuk akal, sangat tidak ada dasar argumentasinya sama sekali ya. Dan justru malah menurut saya blunder buat mereka, karena kalau mereka tidak bertanya kepada saya, kesempatan mereka untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi dari saya malah jadi hilang. Sebetulnya selain itu apakah juga dilakukan karena bisa jadi salah seorang tersangka menjadi ahli. Belum. Satu, pengacara itu kan pasti orang yang punya keahlian ya, atau punya jam terbang di dalam mentafsirkan undang-undang, pasal-pasal kan. Mereka lebih tahu mestinya dibanding dengan saya, bahwa tidak ada hubungannya status tersangka seseorang dengan keahlian seseorang. Nggak ada hubungannya sama sekali. Dan itu justru menunjukkan kekerdilan dari ilmu mereka. Kalau menyatakan keberatan atas keahlian saya, gara-gara saya menjadi tersangka, itu justru menunjukkan selain kepandiran, juga ketakutan dari mereka. Sebab kalau mereka bertanya kepada saya, mereka menggunakan hak mereka untuk bertanya kepada saya insya Allah akan menyampaikan jawaban-jawaban yang akan menghabiskan kesempatan mereka untuk berkelit dari satu, kewajiban dari Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya di persidangan CLS tersebut. Kedua, membuat Joko Widodo kalah secara perdata dengan para penggugat dari CLS itu. Sesuai dengan keahlian saya, ada 3 ya. Satu, dari sisi keahlian medis saya sebagai ahli kedokteran, yang terutama yang dibutuhkan pada pengadilan tersebut adalah keahlian anatomi dan morfologi saya untuk melakukan identifikasi terhadap anatomi dari foto
foto dan video dari Joko Widodo. Kemudian yang kedua adalah keahlian saya terkait dengan epidemiologi perilaku. Nah, di situ saya jelaskan bahwa epidemiologi itu bukan hanya bidang yang menggeluti bidang persebaran penyakit menular, tetapi epidemiologi itu adalah ilmu matematikanya kedokteran. Nah, itu yang saya pakai untuk membuat analisis dan pengkajian terkait dengan ijazah Joko Widodo sebagai benda mati dengan Joko Widodo-nya sendiri sebagai benda hidup yang memiliki ijazah tersebut. Ketiga adalah tentang ilmu otak dan perilaku, neuroscience behavior. Jadi ketiga ilmu itu yang mereka gunakan ya untuk mendapatkan keahlian saya. Yang menarik adalah itu mengatakan kalau 80% foto di ijazah Jokowi itu bukan foto beliau. Bukan hanya 80%, 92,37%. Berbeda. Jadi saya bukti. Oh, itu matematika tadi. Jadi kan saya menggunakan ilmu epidemiologi berbasis matematika model ya, Bayesian heuristik dan Monte Carlo ya. Dari situ maka kita bisa mendapatkan sebuah hitungan di mana dari artefak-artefak yang ada pada wajahnya seseorang yang ada di ijazah tersebut dan wajah dari Joko Widodo sendiri, baik dari video maupun foto, dilakukan uji matematika dan hasilnya ternyata menurut matematika ini kan saya bilang, menurut matematika foto yang ada pada ijazah berbeda sebesar 92,37% dengan fotonya Presiden Joko Widodo. Ini kan mungkin ini pertanyaan netizen dulu. Ini kasus sudah panjang. Ya. Tentang laki-laki kamu juga. Iya. Dan sudah ditetapkan tersangka banyak ahli juga yang dipanggil. Menurut itu apa yang harus dilakukan oleh pihak Pak Jokowi biar kasus sudah selesai? Ya, seharusnya kan yang bisa menyelesaikan ini kan pelapor ya. Dalam hal ini adalah Joko Widodo sendiri kan. Kami sebagai peneliti itu sudah menyampaikan simpulan dari sejak tanggal 28 Agustus 2025 bahwa ijazah ini 99,9% palsu. Nah, sekarang ditambah dengan kesimpulan kami paling akhir bahwa foto pada ijazah tersebut 92,37% berbeda dengan fotonya Joko Widodo. Jadi sebetulnya ini tinggal Pak Joko Widodo aja yang kita tunggu untuk menarik laporannya karena bukti sudah demikian sahihnya, validnya gitu ya. Karena kalau kita sudah menggunakan matematika, sudah menggunakan angka, itu sudah susah sudah susah sekali untuk untuk mengelak dari matematika itu udah susah gitu loh. Bagaimana kalau yang bilang itu kan beberapa tahun yang lalu ya, bulan 9 ada Oh, teknologi di sini berperan ya. Jadi perbedaan akibat usia, perbedaan akibat dari umur dari foto itu namanya noise ya. Nah, noise itu dikendalikan oleh matematika. Noise dikendalikan. Jadi namanya faktor perancu atau confounding factors itu dikendalikan. Sehingga yang dibaca oleh matematika Bayesian itu hanyalah artefak yang ada, yang tidak terpengaruh oleh noise, tidak terpengaruh oleh usia, tidak terpengaruh oleh waktu. Gitu. Oke? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan banyak sering dikatakan sama terburuk, oh itu kayak Socrates yang hidup pada sekitar 400 tahun atau 300 tahun sebelum Masehi. Apa yang dilakukan itu adalah sebenarnya perjuangan bagi kita semuanya. Jadi apa yang dilakukan itu adalah kita itu berjuang yang Socrates waktu itu sampai harus meminum racun, tapi bukan berarti kami peneliti itu minum racun, bukan. Tapi kami ambil effortnya, kami ambil keteguhannya hatinya, dan sekali lagi pada hari ini adalah kita melonsing bersama-sama dua buku ini oleh dan moga-moga apa yang dilakukan oleh kita ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Tadi indah banget, ada juga Rocky Gerung, ada juga Rocky Harun, ada juga respon dari Sianopan, dan ada juga tadi teman-teman, ada juga Bu Kurnia Triwani, ada juga Mas Rendan, ada banyak tokoh yang hadir di kesempatan hari ini. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun buat Dr. Tifa, ya, pejuang hebat kita, samurai kita, dan moga-moga bukunya laris tadi lelangnya. Ya, sekali lagi dari Roy Suryo Official menghaturkan selamat dan sukses ya juga untuk semua channel, dan jangan lupa ya, kalau beli buku ada nomornya di bawah ini ya, ada nomornya. Selamat ya, sukses ya. Yuk, dadah.